Hey guys, welcome back to my channel. Apa kabar guys? Dimanapun berada, senang sekali gue Kimtan bisa kembali menyapa kalian semua tentunya hanya di Kimtan HD guys. Seperti biasa di video kali ini gue bakal kembali nge-share pengalaman gue yang masih sama seputar perjumpaan gue with berbagai macam cowok, entah cowok pelangi ataupun bukan cowok pelangi. Nah, kali ini gue punya pengalaman yang seru banget, yang sayang banget buat kalian lewatin. Nah, pengalaman kali ini gue berjumpa dengan salah seorang cowok ketika gue lagi nonton futsal di sebuah lapangan futsal. Wow, perasaan kayak gimana? Ya udah gak usah berlama-lama, siapkan posisi yang nyaman, tisu kalau perlu, cemilan kalau ada, dan yuk mari kita mulai. Anyway, buat kalian yang mungkin subscriber gue yang baru, kalau misalnya kalian belum tahu, gue mau kasih tahu kalian dulu kalau gue ini punya hobi yang namanya renang. Gue suka banget renang dan gue hampir seminggu 3 atau 4 kali renang. Nah, tempat renangnya ini bersampingan atau berdekatan dengan tempat futsal. Nah, waktu itu kejadiannya gue setelah renang nonton futsal gitu. Kenapa? Kok lu sampai nyempetin diri untuk nonton futsal waktu itu, Kim? Karena cuaca lagi hujan, kan gue bawa motor. Jadi gue nunggu hujan reda jadi nonton futsal dulu. Because tempat futsalnya ini indoor gitu. Akhirnya setelah selesai gue renang nih, kan hujan gede banget. Jadi gue nggak putusin pulang dulu, tapi gue nonton dulu futsal guys. Nah waktu itu ya gue ya gimana lagi kalau misalnya nggak nungguin hujan reda, gue males kalau misalnya basah-basahan gitu kan, apalagi kan jauh tempat renang ke rumah gue gitu loh guys. Makanya gue putusin punya ide cemerlang daripada gue nunggu bete di luar doang, better gue ke tempat futsal aja deh gitu kan. Nah waktu itu langsung gercep tuh gue ke tempat futsal yang memang tinggal beberapa langkah doang nyampe. Suasana sore hari itu sih rame ya, rame banget karena emang lapangannya itu terbagi dua, jadi sebelah kanan buat cewek, sebelah kiri buat cowok gitu. Jadi dua-duanya tuh penuh gitu. Ada cewek juga yang main futsal dan juga cowok-cowok. Nah, gue putusin buat duduk di tempat yang nonton untuk cowok-cowok gitu. Kebetulan nih, karena cuaca dingin, jadi pasti pengen ngopi. Nah, di tempat futsal itu ada tempat ngopi juga, alias ada kayak pantry gitu. Gue pun beli kopi. Waktu itu gue beli kopi luwak. Anyway, pagi hari ini gue nggak ngopi, ya karena pengen langsung aja gercep gitu kan bikin konten. Nah, waktu itu gue beli kopi plus gorengan juga biar mantap. Akhirnya gue pun nyari tempat duduk yang nyaman dan ketemulah gue. So, pada akhirnya gue pun santuy sambil nonton futsal gitu. Meskipun gue memang setelah habis renang itu sedikit capek dan juga kayak udah nggak mood because karena hujannya belum reda, tapi ketika waktu itu karena gue menonton pertandingan futsal yang rame banget, apalagi banyak cowok-cowok yang memang lagi main futsal, disitulah gue semangat lagi karena mata pelangi gue bisa bohong ya. Gue bener-bener kayak mencari-mencari kayak bener-bener teliti banget mana yang good looking, mana yang enggak gitu. Because ya gue juga nggak munafik sih, pasti gue ketika dihadapkan sama kondisi kayak gitu, siapa sih yang nggak merasa gimana perasaan-perasaan pelanginya muncul gitu kan, apalagi mereka ini masih muda-muda, which is di bawah usianya gue kali ya. Pokoknya gue seneng banget gak kerasa mata gue sambil meneliti satu persatu dan pada akhirnya ketemulah satu sosok yang menurut gue itu better good looking di antara yang lainnya gitu kan. Nah gue perhatiin aja dia gitu. Dia waktu itu lagi main sih, jadi gue langsung nontonin gitu kan. Dan pokoknya dia tuh terbilang yang keren, permainan juga epic, dan dari segi face dan body juga dia oke, tinggi gitu kan. Pokoknya gue fokus sama dia terus. Ya gimana, nggak fokus ya, orangnya juga bikin mengalihkan perhatian gue gitu kan. Cuman ya gue di sini nggak bisa terlalu berekspektasi lebih karena ya gue tahu diri lah dia siapa dan dia pun gak kenal gue gak kenal dia dan gue hanya sekedar menatap doang kayak gitu. Masa iya bakal terjadi something? Apalagi pas waktu itu gue belum pernah ngeliat dia di aplikasi pelangi. Jadi ya udahlah akhirnya gue putusin untuk sekedar nonton aja gitu. Selesai tuh kayak gitu kan. Pokoknya gue sambil ngopi sambil nunggu hujan reda gitu. Setelah beberapa lama gue nungguin karena gue rasa juga hujan udah mulai reda gitu. Akhirnya gue putusin buat pulang tuh. Cuman sebelum pulang karena gue pengen Pepsi alias pengen ke belakang dulu ke WC dulu, jadi akhirnya gue putusin ke toilet tempat futsal itu gitu kan. Gue jalan tuh dengan bawa perlengkapan dan waktu itu juga permainan futsal udah selesai gitu kan. Gue langsung ke sana gitu kan ke tempat Pepsi. Nah pas nyampe sana
karena gue emang orangnya tuh suka apa Pepsi di tempat yang tertutup ya, which is di tempat WC-nya bukan di tempat buat cowoknya gitu. Akhirnya gue pun ya ke sana masuk gitu kan, tutup pintu langsung Pepsi gitu. Setelah kayak gitu udah tuh guys, semuanya berjalan dengan normal-normal aja. Pas gue keluar dari kamar mandi dan kamar WC itu, tiba-tiba gue ngeliat sosok yang lagi Pepsi juga, cuman dia di tempat cowok gitu. Gue perhatiin dari belakang nih, gue kayak kenal gitu, karena ya gue nggak mungkin lupa seketika dan amnesia dong, sosok yang tadi gue udah gue perhatiin gitu kan. Langsung tuh, tiba-tiba otak gue langsung kayak langsung celing gitu. Ini kan yang tadi gitu kan. Langsung aja tuh gue make sure gitu kan apa bener atau enggak gitu. Setelah gue perhatiin bener gitu, ya udah tuh setelah kayak gitu sebelum akhirnya gue pulang keluar, gue akhirnya putusin buat pura-pura kayak cuci tangan di wastafel gitu sambil nungguin dia gitu yang dia lagi Pepsi gitu. Karena gue nggak mau karena gue nggak mau membuang momen ini sia-sia, akhirnya gue pun putusin untuk nyapa dia duluan dengan ya ala kadarnya dan juga dengan keberanian gue gitu loh guys. Gue puji aja sih ke dia tentang permainan tadi yang bener-bener oke sih menurut gue. Tadi yang main Bulsel ya, gue bilang gitu. Oh iya kata dia kan, tadi keren loh mainnya, gue bilang gitu. Makasih ya kata dia. Iya sama-sama. Langsung tuh dari sana gue ngobrol sambil dia lagi Pepsi gitu kan. Dan tak lama kemudian setelah kelar Pepsi, karena gue ajak ngobrol jadi dia nggak fokus sampai sesekali tuh ketika udah kelar mata gue langsung ngarah ke gitu kan. Tiba-tiba setelah kayak gitu ya kita pun salaman dan kenalan, namanya itu ternyata Yudi guys. Nah si Yudi ini bener-bener udah mengalihkan perhatian gue, ngobrol panjang lebar di sana, itu belum keluar ya. Ya gue sih langsung apa namanya tiba-tiba rasa berani gue tercuat tinggi banget dan gue langsung muji-muji ke face-nya yang keren, yang cakep, yang good looking, yang ganteng gitu kan. Dan dia pun kayak senyum-senyum aja gitu. Terus setelah kayak gitu kita keluar tuh, keluar dulu kan karena nggak mungkin lama-lama di kamar mandi di WC kan mau ngapain gitu. Sebelum keluar karena udah ngobrolnya udah nyaman, kita duduk dulu tuh. Jadi di depan WC itu ada kursi kecil gitu yang panjang buat duduk juga buat nonton main futsal juga. Nah sebelum pulang kita kan ngobrol dulu tuh di sana karena udah seru udah akrab gitu kan. Ya pokoknya setelah kayak gitu gue langsung jelasin siapa gue, kenapa tadi gue muji dia, kenapa gue sampai bener-bener kayak apa namanya bener-bener lebay ke dia gitu. Dan dia pun akhirnya ngerti dan tanpa nunggu lama gue bilang ke dia kalau gue ini seorang cowok pelani. Langsung tuh gercep, gue nggak kan mikir panjang-panjang sih, karena kenapa, satu ketika gue nyapa dia orangnya kayak welcome, dia orangnya asik, terus kelihatan sih dari vibes-nya juga mana orang yang emang welcome ke Rainbow World, mana yang enggak gitu kan. Pokoknya dia itu termasuk kategori yang welcome sih, karena gue bisa menerka dan bisa ngerasain dari feeling itu guys. Nah setelah kayak gitu udah tuh gue langsung ngobrol lagi panjang lebar kayak gitu kan. Pokoknya intinya gue dan dia tuh kayak udah satu frekuensi, udah bener-bener nyaman banget. Dan akhirnya setelah gue jujur dan juga belak-belakan ke dia tentang apa yang memang gue rasakan dan suka gitu, akhirnya dia pun memahami itu. Nah tiba-tiba gue punya ide tuh, apa namanya, karena gue juga pasti tahu lah yang namanya yang model kayak gini gak mungkin langsung mau kalau misalnya tanpa adanya iming-iming gitu kan. Langsung tuh ke dia gue bilang kan, mau nggak bla 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 gitu kan, dengan sekarang kayak gini gitu, dengan cara gue ngasih lo gini gitu. Terus dia awalnya tuh kayak mikir-mikir gitu kan, gimana ya kata dia, ya barangkali mau sih, emang kalau misalnya ini di mana tempatnya, tadi aja di sana gimana di dalam, janganlah kata dia soalnya takut ada yang datang atau gimana, tenang aja kok kata aku gitu ya. Soalnya jujur li gue emang juga belum pernah sih tempat yang kayak gitu, cuman ya memang ini adalah sebuah tantangan dan juga challenging buat gue. Jadi gue kayak bener-bener kapan lagi gitu momen kayak gitu terulang. Kalau misalnya dia disuruh ke tempatnya gue emang agak sedikit lama dan butuh proses. Itu pun belum jadi, apalagi moodnya gue tiba-tiba hilang dan berubah kan belum tahu juga. Biasanya rasa penasaran itu akan muncul saat itu juga dan gak akan lama-lama itu muncul dan juga akan bertahan lama di diri kita. Makanya gue pengen gercep aja, pengen cepetin gitu kan. Dan satu hal yang memang gue lakuin adalah gue nggak munafik ya, karena memang sejatinya kalau yang kayak gitu pasti butuh yang namanya. So akhirnya gue pun tawarin iming-iming itu, barangkali dia mau gitu, karena awalnya juga dia emang agak-agak susah dan menolak sih, cuman gue nggak akan menyerah sampai di situ aja, terus gue sampai make sure ke dia supaya dia mau. Dan akhirnya setelah perdebatan panjang
guys, dia pun mau. Dengan catatan dia nggak mau yang neko-neko, just ya oke lah gitu, sekedar untuk rasa penasaran doang, why not kan. Akhirnya setelah kayak gitu kita bikin strategi gitu. Yang pertama kali masuk gitu gue gitu, nanti pokoknya lo ikutin arahan gue, pokoknya tahu beres gitu kan, meskipun dia agak was-was. Dan jujurnya juga gue sama sih, cuman gue lebih kalem aja gitu kan, stay cool. Toh juga suasana lapangan udah mulai apa menyepi ya, udah mulai mencair gitu. Terus lah kayak gitu akhirnya gue pun masuk dan nungguin dia, dan gue kembali ke tempat di mana tadi gue Pepsi. Gue tungguin tuh dengan posisi yang udah ready gitu kan. Tak lama kemudian dia pun nyamperin dan langsung lah dia enter, dan kita pun terjadi sesuatu di sana. Gue berhasil. Nah, you know apa yang gue maksud? Dan itu gercep banget. Dan itu jujur sih gue seneng banget ya, happy banget. Dan meskipun gak yang gimana-gimana, tapi gue berhasil dapetin dengan cara kayak gitu, meskipun harus itulah guys. Apa itu doang yang lo lakuin, Kim? Enggak sih, sampai ke yang itu juga. Pokoknya banyak banget momen, tapi nggak sampai yang full. Because ya gue tahu diri itu di mana, masih banyak orang juga, dan tidak mungkin hal-hal yang seperti itu harus dilakuin saat itu juga. Better gue apa namanya ngelakuin hal yang simple tapi kena gitu, ketimbang ngelakuin high risk tapi gue bener-bener tidak safety. Makanya gue di sini putusin buat ngelakuin yang penting gue nggak penasaran lagi, karena biasanya rasa penasaran itu hanya beberapa menit, beberapa saat doang, selebihnya buyar. Nah itulah guys, dia pun senang, gue juga sama, dan gue nggak nyangka sih kalau semudah dia udah punya something yang wow gitu. Dan pokoknya gue setelah ngelakuin itu gue nggak ngerasa rugi, because ya sebanding lah dengan apa yang gue give ke dia gitu. Makanya di sana gue langsung kayak seneng banget, dan gue langsung kayak apresiasi banget. Dan itu berlangsung cepet ya, nggak lama, karena mungkin dia juga buru-buru, karena mungkin juga yang namanya suasana yang terburu-buru gitu biasanya bakal menambah yang namanya ini, tiba-tiba ya selesai aja gitu. Ya gue ya nggak apa-apa sih gitu doang juga, karena memang yang gue cari kan itu doang, nggak yang lebih-lebih juga. Apalagi ini kan random people banget guys. Masalah kayak gitu udah tuh akhirnya selesai kan, semuanya udah selesai. Ya dia yang duluan keluar, tapi gue bilang ke dia jangan dulu pergi. Terus gue pun setelah selesai juga keluar. Nah, kita pun kembali ngobrol di sana, dan suasana lapangan masih seperti yang tadi gitu, karena emang kita cepet banget sih. Dan gue langsung bilang ke dia, kok tadi cepet banget sih? Ya biasalah, sorry sorry kata dia gitu kan, nggak apa-apa, santai aja gitu. Ntar deh next time kata dia, kalau pengen lebih santai mah yang di sini. Emang mau lagi, gue bilang gitu. Ya kenapa enggak sih, yang penting kan. Nah biasanya gitu sih kalau yang namanya apalagi apa usia-usia muda kayak gitu kan, ya nggak apa-apa juga sih, siapa tahu kan next time kalau misalnya dia mau lagi bisa sampai full gitu. Intinya gue waktu itu seneng banget, dan tak lupa sebelum dia pamitan dan kita berpisah, gue minta WA-nya, dan akhirnya kita berteman. Intinya perjumpaan sore hari itu sama dia gue seneng sih. Ternyata di balik sebuah rasa ataupun aktivitas menunggu ada suatu hiburan yang tanpa gue duga-duga, alias acak banget gue temuin ketemu sama dia juga gitu kan. Cuman apa sih hikmah yang lu ambil, Kim, dari itu semua? Gak ada. Sekedar rasa penasaran doang. Dan itu pun juga hanya terbawa apa namanya hal yang menggebu-gebukan, akhirnya ayo 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 gitu. Sampai gue pun kadang-kadang di luar kontrol untuk bisa akhirnya gimana caranya supaya dia mau, dan akhirnya gue sampai rela-relain kayak misalnya nge-give dia gitu. Dan termasuk tadi yang gue ceritain, karena gue nge-give dia tuh gak hal yang kecil apalagi sedikit, demi dia untuk mau gitu. Meskipun waktu itu gue gak ada ngerasa penyesalan sih, karena emang yang gue mau ya kesampaian. Cuma nikmatnya adalah ternyata kalau rasa penasaran ini nggak dibarengi dengan kontrol yang baik, itu akan sedikit bikin kita jadi lepas kendali guys. Apalagi udah yang namanya membawa metode-metode kayak misalnya cuan dan lain-lain. Because kalau misalnya kita punya uang sih nggak jadi masalah. Kalau misalnya kita yang nggak ada terus kita maksain, kan itu konyol gitu. Kasihan aja daripada untuk hal-hal yang kayak gitu doang sesaat dan beberapa menit doang. Apalagi lu juga nggak yang full attract ya. Tiba-tiba lu harus sampai ngeluarin kocek segitu, itu kan di luar normal banget ya, dan sayang banget sama apa namanya cuan yang lu punya gitu. So buat kalian semuanya mungkin masih ingin menghalalkan segala macam cara untuk mendapatkan someone ataupun siapapun dimanapun,
itu please ya kontrol diri lo, because itu semuanya tidak baik. Karena lu bakal ngerasain semua itu kayak, oh biasa aja ya ternyata endingnya begini doang gitu. Setelah lo ngelakuin itu. Dan ketika lo udah ngegib dia yang bener-bener awalnya lu menggebu-gebu banget, tiba-tiba lu harus kayak, ya gitu doang lah, gini doang gitu. Itu nggak enak banget, dan sumpah itu akan lu rasain di usia-usia yang mungkin udah ngerasa boring untuk ngelakuin lagi hal-hal yang kayak gitu. So, saran dari gue, dikurangin, jangan dihilangin, karena gue tahu nggak akan mudah. Terus aja ikutin polanya. Kontrol diri juga perlu, because itu juga sangat menentukan lu, apakah lu bisa mengendalikan diri atau enggak. Karena kalau kita nggak bisa mengontrol diri, percaya deh, lu bakalan begitu-gitu aja polanya, ketemu, 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 nggak akan ada habisnya. So, mulai sekarang belajar untuk mengurangi sampai lu berada di fase bosan, jenuh, dan akhirnya lu menyadari bahwa hidup bukan hanya untuk ketemuan, 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 ketemuan. Karena hidup bukan cuma untuk itu doang. Oke. Oke guys, itulah pengalaman gue kali ini. Semoga bisa menginspirasi, bisa menghibur, bisa memotivasi juga. Ambil baiknya, buang buruknya. Semoga kalian semuanya suka. Jangan lupa like, comment, subscribe, plus nyalakan tombol loncengnya. Kalau gitu Kim Tan pamit. Thank you for watching. See you in next video.